Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program podcast kita. Ini podcast bukan cuma podcast kamu, ini podcast bukan cuma podcast saya, tetapi podcast kita semua. Bersama saya Sri Kartika Abidin, inilah podcast kita. Pemuda hari ini dihadapkan dengan berbagai ketidakjelasan, di antaranya adalah tujuan dan prioritas mereka. Bagaimana pemuda hari ini? Nah, di sini saya bersama dua narasumber yang akan memberikan tips-tips dan sharing berbagai pengalaman mereka. Selamat datang Kak. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya Kurnia Tulandari, merupakan mahasiswi program studi Ekonomi Syariah. Biasanya saya akrab disapa Nia. Dan saya Reski Kartika, saya mahasiswi program studi Hukum Pidana Islam. Saya akrab disapa Reski. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita pada hari ini. Saya mau tanya-tanya dulu nih Kak Reski dengan Kak Nia. Apa kesibukan sehari-hari selain berkuliah? Boleh di Kak Nia dulu. Jadi kalau kesibukan saat ini, karena saya sekarang lagi menjalankan sebuah program yaitu MBKM, jadi sekarang lagi magang di BNI. Kalau Kak Reski? Kalau untuk saya sejauh ini kesibukan saya selain mengikuti lomba, saya juga mengajar di salah satu tempat kursus. Saya mengajar bahasa Inggris untuk anak SD. Luar biasa sekali. Jadi episode kali ini kita akan membahas bagaimana pemuda hari ini untuk menyeimbangkan antara prestasi dan akademiknya. Nah, untuk dua narasumber ini yang akan memberikan kita tips dan motivasi untuk pemuda-pemuda yang ada di luar sana. Oke, langsung saja Kak. Apa sih prestasi Kak Reski dan Kak Nia? Boleh di Kak Reski lagi deh. Oke, kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah sejauh ini selama saya berkuliah di IAIN Parepare, saya sudah meraih beberapa prestasi mulai dari tingkat fakultas, kampus hingga tingkat nasional. Dan adapun bidang prestasi yang saya geluti yakni dalam dunia public speaking atau lebih spesifiknya dalam dunia debat. Dan salah satu prestasi yang menurut saya cukup membanggakan yang baru-baru ini saya raih yakni lomba debat Bawaslu yang diadakan oleh Bawaslu RI, dan alhamdulillah tim saya berhasil meraih juara 3. Itu aja sih. Wah, luar biasa sekali. Jadi Kak Reski ini dia bergelut di bidang debat. Luar biasa sekali ya Kak Reski. Nah, kalau Kak Nia kira-kira apa ya prestasi yang ia geluti? Bagaimana Kak Nia? Oke, kalau saya sendiri, karena saya adalah anak ekonomi, jadi tentunya saya bergerak di bidang ekonomi. Nah, saya biasanya ikut ajang-ajang lomba, dan berbagai lomba itu yaitu Syariah Business Plan atau biasa dikenal dengan SBP teman-teman. Nah, terkait dengan itu, baik itu dari tingkat fakultas, prodi, kampus maupun nasional, saya juga sudah meraih beberapa juara. Dan selain dari lomba ekonomi tersebut, saya juga bergelut di dunia perdutaan, dan salah satunya yaitu Duta Lingkungan Hidup. Nah, alhamdulillah pada beberapa bulan lalu saya ikut ajang Duta Lingkungan Hidup di Kota Parepare. Alhamdulillah saya menjadi winner Putri Duta Lingkungan Hidup Kota Parepare tahun 2023. Dan juga pada baru-baru ini saya mendapatkan runner up 2 di Duta Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Masya Allah sekali prestasi yang digeluti oleh Kak Nia. Nah, selain daripada itu, Kak Nia dan Kak Reski, ada proses yang kalian berdua lewati tentunya. Nah, boleh diceritakan sedikit mengenai proses bisa sampai pada tahap sekarang ini. Kak Reski? Oke, jadi untuk saya sendiri, tentunya proses yang saya lalui itu cukup banyak dan cukup mixed feelings ya. Jadi awal dari proses saya, khususnya dalam menggeluti dunia debat itu, saya mulai dari waktu semester 1 saya masuk ke salah satu komunitas debat, dan di situ saya mengikuti beberapa kelas, dan setelah itu dari komunitas tersebut saya diikutkan untuk mengikuti beberapa lomba debat. Di awal-awal itu saya masih diikutkan di tingkat fakultas ya. Kemudian setelah itu kemudian naik ke tingkat regional, kemudian tingkat nasional. Nah, beberapa diantaranya itu ada di Universitas Samratulangi Manado, kemudian Universitas Sriwijaya,
Kemudian kemarin juga baru-baru ini awal bulan November saya mengikuti lomba debat di Universitas Alauddin Makassar. Jadi untuk prosesnya itu sebenarnya cukup banyak ya. Jadi mulai dari proses belajarnya, proses memanage waktunya, mulai dari membagi waktu kuliah untuk persiapan lomba dan lain sebagainya. Kalau Kania? Oke, kalau saya sendiri terkait dengan proses atau pencapaiannya mulai dari ikut-ikut lomba sampai bisa ikut di ajang perdutaan itu mungkin cukup panjang dan cukup rumit tentunya. Itu membuahkan hasil sebuah proses dan akan membuahkan hasil. Nah, terkait dengan proses saya mungkin tidak jauh berbeda dengan Kak Reski, mulai dari program studi, fakultas, dan juga akan naik ke tingkat nasional tentunya seperti itu. Dan akan ada mungkin beberapa tantangan-tantangan tentunya Kak dari beberapa proses-proses yang nantinya akan dilewati terkait dengan ikut lomba-lomba seperti itu. Jadi itulah tadi yang dijelaskan oleh Kak Reski dan Kak Nia mengenai proses hingga bisa ada pada tahap sekarang ini. Nah, biasanya dengan proses yang dilalui nih Kak Nia dan Kak Reski, ada beberapa ketakutan yang dihadapi. Nah, biasanya apa sih Kak ketakutan yang Anda biasa rasakan pada saat ingin memulai lomba Kak, atau hal-hal tertentu? Bisa dijelaskan terlebih dahulu Kak? Oke. Mungkin kalau ketakutan pastinya yang paling pertama, apakah aku bisa? Dalam artian pasti ragu ceritanya. Jadi bagaimana pencapaian itu bisa tercapai kalau dari diri sendiri tuh masih ragu. Jadi untuk bisa mencapai hal tersebut ya sugesti diri sendiri bahwa untuk melakukan dan menggapai hal tersebut pasti harus bisa. Jadi saya berusaha sebelum ikut ajang-ajang lomba selalu memberikan energi positif ke diri sendiri dulu. Seperti itu. Jadi selalu menanamkan nilai-nilai positif ke diri sendiri bahwa bisa dan bisa. Wah, luar biasa sekali. Kalau Kak Reski? Oke, kalau dari saya sendiri tidak jauh berbeda ya dengan Kak Nia. Jadi tentunya tekanan ataupun rasa takut itu muncul dari mindset kita sendiri. Jadi cara saya mengatasi ketakutan tersebut, saya mencoba untuk memberikan afirmasi-afirmasi positif ke diri saya. Entah itu afirmasi dari diri saya sendiri ataupun saya minta pendapat dari teman-teman saya. Misalnya saya lakukan latihan, kemudian saya minta pendapatnya apakah cara deliver saya sudah bagus dan lain sebagainya. Selain itu saya juga kadang menonton beberapa video kompetisi debat untuk jadi inspirasi untuk saya ikuti beberapa teknik-tekniknya. Jadi intinya untuk mengatasi rasa takut itu saya coba atasi dengan memperbaiki mindset saya dan memberikan afirmasi-afirmasi positif sih ke diri sendiri. Betul sekali. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kak Reski dan Kak Nia mengimbangkan bidang akademik dan bidang prestasi? Boleh dijelaskan Kak? Kita mulai ke Kak Reski dulu. Oke, jadi untuk saya sendiri tentunya untuk memanage waktu untuk menyimbangkan antara keaktifan saya mengikuti lomba dan tentunya perkuliahan yang cukup padat dan tentunya ada banyak tugas yang menumpuk ya. Jadi yang pertama itu yang paling utama kita butuh lingkungan yang suportif ya. Alhamdulillah saya punya teman yang cukup suportif. Jadi kalau misalnya saya ikut beberapa lomba untuk tugas-tugas ataupun beberapa perkuliahan, mereka selalu mengingatkan gitu. Mereka selalu ingatkan bahwa oh Reski hari ini ada tugas dan lain sebagainya. Jadi tentunya lingkungan itu berpengaruh sekali untuk menyimbangkan waktu itu. Dan juga bagi saya sendiri karena kebetulan kan saya fokusnya ikut lomba debat hukum, jadi tidak terlalu mengganggu lah. Saya ikut lomba sekalian saya juga belajar tentunya. Jadi menurut Kak Reski, lingkungan yang akan menentukan segalanya karena salah satu motivasi yang ada pada diri kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Betul sekali Kak? Oke, langsung saja kita ke Kak Nia. Bagaimana Kak Nia? Baik, terkait dengan pembagian atau memanage antara akademik dan prestasi, mungkin ini adalah salah satu permasalahan pemuda saat ini. Bagaimana dia takut untuk menyeimbangkan antara akademik dan prestasinya. Takut ikut lomba-lomba, event-event karena takut akademiknya terganggu. Tenang saja guys, itu akan kembali ke diri kalian sendiri. Kalau aku itu kembali bagaimana diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memanage antara lomba-lomba yang diikuti dengan tugas-tugas ataupun akademik yang kita jalankan seperti itu. Motivasi diri sendiri untuk bisa memanage waktu dengan baik seperti itu. Selain itu, saya juga mau kasih tips bagaimana teman-teman bisa memplanningkan antara
prioritas utama dengan prioritas yang tidak terlalu penting, contohnya seperti itu. Jadi bisa menyeimbangkan antara hal-hal yang tidak penting dan juga hal-hal yang penting dan mendesak seperti Ya, itu. betul sekali. Jadi menurut Kak Nia, pada intinya itu adalah bagaimana kita memprioritaskan apa hal-hal yang menjadi poin penting yang ingin kita lakukan pada hari itu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak Reski dan Kak Nia, apa solusi yang Anda sarankan kepada pemuda hari ini? Oke, siapa dulu nih? Kamu aja deh. Oke, Kak Reski. Jadi dari saya sendiri solusi atau beberapa saran untuk pemuda saat ini yang sedang menghadapi struggle atau beberapa problem dalam entah itu menjalankan perkuliahannya ataupun kehidupan sehari-harinya. Jadi intinya kalau dari saya sendiri, kalau misalnya saya menghadapi beberapa permasalahan ataupun beberapa kendala, saya tanamkan ke diri saya sendiri bahwa oh masalah ini akan selesai, akan berlalu. Jadi intinya kalau saya menghadapi masalah, saya berusaha untuk selesaikan masalah tersebut. It's okay kita panik, it's okay kita mengeluh, tapi intinya gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Nah, jadi saya tanamkan prinsip semuanya akan berlalu gitu. Jadi saya selesaikan masalahnya, setelah masalahnya selesai, nanti muncul masalah baru lagi. Dan kita selesaikan sama-sama. Ya, kita selesaikan lagi. Oke, kalau Kak Nia? Kalau saya sendiri terkait dengan solusi untuk pemuda saat ini, tentunya bagaimana kalian bisa menanamkan nilai-nilai positif lagi tentunya untuk diri kalian sendiri. Karena hal yang paling penting untuk melakukan hal tersebut adalah diri kalian sendiri. Bagaimana kalian menanamkan kepada diri kalian mindset dengan energi positif yang harusnya kalian tanamkan ke diri kalian sendiri. Dan tanamkan bahwa you can do it. You can do it. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Kak Nia dan Kak Reski telah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode kali ini. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari dua narasumber kita, bahwasanya kita sebagai pemuda tidak elok rasanya ketika mendapatkan kegagalan, kita mempunyai rasa ingin menyerah. Nah, hal itu perlu kita kubur dalam-dalam ya teman-teman, karena sebagai pemuda harus kita tingkatkan daya juang untuk selalu bersemangat mendapatkan hal-hal yang baru dan mempelajari apa yang perlu kita pelajari hari ini maupun ke depannya. Nah, saya berterima kasih sekali kepada Kak Reski dan Kak Nia. Jika ada kesalahan dalam episode kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya Sri Kartika Birin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.